Oke, kita mulai saja ya MPLS untuk hari ini. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di MPLS Day 2. Gimana kabarnya hari ini? Boleh dong kasih jempolnya ke kamera kalau kabar kalian baik. Wih, bagus-bagus. Baik semua ya. Ya, senang sekali rasanya. Bagi yang belum kenal saya, panggil aja Kak atau Miss Angel. Tapi jangan Tante atau Bu ya. Kak atau Miss ya, Miss Angel. Ya gitu ya. Ya. Senang bisa ikut temani kalian semua di acara MPLS hari ini. Nah, supaya acara kita berjalan tertib, selama penjelasan nanti mohon mikrofonnya di-mute dulu ya. Tapi kamera sangat disarankan untuk tetap on atau nyala supaya kita bisa saling lihat nih wajah-wajah semangat kalian hari ini. Oke, teman-teman. Agenda pertama kita akan mendengarkan penjelasan dari fasilitator sekolah kita yang sudah persiapkan bahan tentang kehadiran fisik, UPK, dan juga TKA. Langsung aja, mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual yang meriah. Ini dia Mr. Iit. Silakan Mr. Iit. Oke, terima kasih Angel. Selamat pagi semuanya. Kalian sangat semangat ya hari ini. Berapa cuaca di tempat kalian? Saya tinggal di Batu, cuacanya dingin sekali ya. Di tempat kalian mungkin seperti itu juga ya. Nah, tapi mudah-mudahan walaupun kalian merasa dingin, kalian tetap semangat. Supaya semangat, kita ice breaking sebentar ya. Kita main game supaya kalian bisa memulai MPLS ini dengan semangat. Nah, syaratnya untuk game ice breaking hari ini, syaratnya ada satu. Mau tahu syaratnya? Syaratnya kalian buka kamera dulu. Jadi boleh tolong buka kamera ya, karena untuk main-main kita harus pakai kamera supaya nanti bisa kelihatan. Karena mainan ini akan bisa kita nikmati kalau kalian buka kamera. Oke, saya kasih waktu 1 jam ya untuk buka kamera. Terlalu lama ya? Oke, silakan kalian buka kamera dulu sambil kita siapkan ice breaking mainan hari ini. Saya lihat di sini partisipannya cukup banyak, jadi kalau kita main-main sebentar pasti akan seru. Nah, ice breaking kali ini terima kasih yang sudah buka kamera. Masih ada yang mau buka kamera? Oke. Nah, ice breaking kali ini judulnya, namanya, Apa yang Ada di Sekitarku. Judul mainannya, Apa yang Ada di Sekitarku. Mainannya nggak terlalu rumit, gampang. Orang tua juga boleh ikut sama-sama, kalau mau sama anaknya juga boleh. Judulnya Apa yang Ada di Sekitarku. Nah, peraturannya seperti ini. Nanti saya akan sebutkan satu barang. Barangnya yang saya sebutkan. Barang itu kemungkinan besar ada di tempat kalian. Ketika saya sebutkan barang itu, silakan kalian tampilkan di kamera. Gitu ya. Barang yang saya sebutkan, silakan kalian tampilkan di kamera. Nah, mungkin kalian bertanya, kalau nggak ada gimana, Mister? Nah, kalau nggak ada, berarti kalian harus kasih tanda. Nah, saya mau kasih opsi sama kalian, mau kasih pilihan. Kalau misalnya kalian nggak ada barangnya, tandanya yang pertama kayak gini. Ini pilihan pertama. Atau tandanya yang kedua kayak gini. Berarti 0. Atau tandanya kayak gini. Nah, jadi siapa yang setuju tanda pertama kayak gini? Yang setuju boleh raise hand? Oke. Saya lihat di sini cukup banyak. Tanda pertama ini. Tanda yang kedua kayak gini. Siapa yang setuju juga? Oke. Semua setuju juga. Tanda yang ketiga kayak gini. Jadi karena kalian setuju semua, kalian boleh pilih. Kalian kalau nggak ada barangnya boleh kayak gini, atau boleh kayak gini. Oke, sudah siap semua? Sudah siap ya sama permainannya? Oke, kalau sudah siap percobaan. Sekarang permainan percobaan. Tolong kalian tunjukkan botol air minum.
Ada yang punya botol air minum? Kalau nggak ada botol, gelas. Boleh ditunjukin? Kalau nggak ada, apa yang perlu kalian lakukan? Oke, bagus, bagus. Berarti kalian hari ini sudah konsentrasi. Sudah cukup jelas ya? Itu cara percobaannya. Nah, sekarang saya akan sebutkan 3 barang, tapi jangan ditunjukin semua, ditunjukin satu saja. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Nah, setelah botol air minum, apakah kalian punya ini? Pulpen? Tolong tunjukin. Wah, punya Pak Sugianto, Kak Angel juga punya, teman-teman yang lain punya. Kalau yang tidak punya boleh tunjukin. Wih, hampir semuanya punya, bagus. Berarti kalian punya pulpen. Kalian bisa kasih nilai diri sendiri ya, nilai kalau kalian punya 1. Oke, berikutnya. Siapa yang punya kayak saya? Modul belajar. Ada yang punya? Belum Oh, ada yang punya dapat. juga ya. Sebagian belum punya, masih di perjalanan. Oke, bagus. Nah, sekarang barang yang ketiga. Barang yang ketiga apa ya? Barang yang ketiga, buku juga, tapi buku catatan. Ada yang punya? Wah, punya. Banyak yang punya ya. Jadi artinya 2 barang ini, pulpen dan buku catatan kalian punya. Modul mungkin masih di perjalanan, air minum nggak punya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya. Apa artinya permainan tadi? Permainan tadi itu artinya adalah alat-alat yang bisa kalian gunakan buat belajar. Kalian boleh siapkan air minum kalau kalian belajar, boleh siapkan alat tulis, pulpen, dan juga siapkan modul yang sudah kalian siapin. Oke, makasih semuanya ya. Sekarang kita akan mulai. Nah, sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu bagi beberapa kalian yang masih baru. Nama saya Iit Anantya Wibowo. Kalian boleh panggil saya Mr. Iit. Pak Iit juga boleh. Om Iit juga boleh. Kalian boleh panggil saya Iit. Nah, saya adalah fasilitator. Jadi kalau kalian suatu saat ke sekolah untuk ikut kegiatan fisik, kemungkinan kalian ketemu saya. Nah, hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan tentang apa tadi? Ada yang ingat? Apa yang sudah dikasih tahu sama Kak Angel atau Miss Angel tadi? Ada yang ingat apa yang akan kita bahas? Kalau ingat boleh raise hand, nanti saya akan tunjuk. Ya, mungkin karena belum ice breaking tadi ya, jadi masih lupa. Kita akan bahas mengenai kegiatan fisik, MPLS, dan juga kegiatan lain di sekolah. Oke, supaya kalian dapat lebih konsentrasi, saya izin bagikan layar ya. Silakan kalian amati, kalau kalian punya catatan, kalian juga boleh catat. Nah, untuk memulai kegiatan kali ini, saya ingin membantu kalian membayangkan. Kemarin Bapak Kepala Sekolah, Pak Sugianto, sudah kasih tahu kalian kenapa alasannya Tri Homeschool memilih logo berupa pohon. Kalian pasti masih ingat ya, karena masih sehari. Nah, sekarang bayangkan kalian di daerah sekitar banyak kalian itu ada hutan, banyak pohon. Ada pohon yang besar, ada pohon yang kecil. Kalau kalian lihat gambar ini, ada 2 teman kalian yang sedang melihat pohon yang besar. Nah, bayangkan kalian adalah pohon yang besar ini. Tapi mungkin saat ini kalian belum menjadi pohon yang besar gini, tapi kalian masih jadi pohon-pohon yang seperti ini, pohon yang kecil. Tapi suatu saat kalian akan jadi pohon yang besar. Bagaimana caranya kalian jadi pohon yang besar? Kalian akan dirawat dengan baik, kalian akan bertumbuh dengan baik. Itu sebabnya di layar ini ada slogan, ada moto. Ini saya ambil dari website Tri Homeschool. Pendidikan membuat anak punya nilai lebih.
Pendidikan membuat anak punya nilai lebih. Artinya apa? Kalian semua, anak-anak, adalah anak-anak yang punya nilai berharga bagi orang tua kalian. Itu sebabnya orang tua kalian pilihkan pendidikan yang paling cocok buat kalian. Mungkin kalian harus buat upaya untuk sekolah online, seperti yang disampaikan kepala sekolah kemarin ya. Tetap ada aturan, tetap ada tata cara, tapi kalian ingin dibuat punya nilai lebih oleh orang tua kalian. Jadi kalian perlu mengikutinya supaya kalian kelak menjadi pohon yang besar. Bayangkan pohon ini besar, tapi dalamnya ternyata kropos. Apakah kalian berani berdiri kayak dua teman kalian ini? Pasti nggak berani ya. Kena angin sedikit kalian akan kejatuhan, kayunya bahaya. Pohon yang besar harus kuat. Dia kuat menahan angin. Nah, begitu juga pendidikan akan membuat kalian menjadi pohon yang besar, kuat, dan berguna bagi teman-teman kalian, bagi orang tua kalian, dan yang lain. Maka bagaimana caranya? Kalian perlu mengikuti program pendidikan selama 1 tahun ke depan. Nah, apa saja program pendidikan yang perlu kalian ikuti? Sewaktu kalian bergabung dengan Tri Homeschool, kalian tahu bahwa kalian akan bersekolah di rumah. Beberapa dari antara kalian yang masih baru pada waktu wawancara, kalian pasti dikasih tahu bahwa untuk belajar, kalian akan belajar di rumah. Kalian akan gunakan tempat yang cocok buat belajar, menggunakan tablet atau menggunakan laptop kalian. Nah, ada satu sistem pendidikan namanya blended learning. Artinya apa sih blended learning ini? Ini adalah suatu cara belajar atau pendidikan gabungan antara luring atau offline, itu berarti kalian datang secara fisik, atau dan digabung dengan daring atau online. Jadi blended learning itu adalah gabungan dari pendidikan secara fisik dan pendidikan secara virtual. Nah, kayak apa pendidikan secara virtual itu? Pendidikan secara virtual adalah kayak gini. Kalian bisa bayangkan di sebelah sini, di sebelah kanan monitor kalian, itu adalah guru kalian. Guru kalian sudah mempersiapkan bahan mulai semalam, mulai beberapa waktu, supaya bisa mengajar kalian dengan baik. Guru kalian akan cari cara supaya kalian bisa mendapatkan manfaat di pelajaran hari itu. Tapi disambungkan melalui internet, melalui Google Meet. Kalian belajar di sebelah kiri monitor ini, ada kalian yang mungkin belajar kayak teman kalian yang warna biru ini. Belajar di kamar, kalian punya meja khusus. Tapi yang lain mungkin belajar di ruang tamu, supaya orang tua kalian juga bisa mengawasi kalian. Jadi, mana yang kalian suka? Nah, kalian bisa bicarakan itu dengan orang tua kalian. Jadi, gambar ini menunjukkan sistem pendidikan online. Kalian belajar secara online bersama guru kalian, disambungkan dengan internet. Tapi, blended learning tadi adalah dua metode pendidikan, secara fisik dan secara online digabung jadi satu. Nah, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua kayak gini. Kalian datang ke sekolahan, kemudian di sekolahan kalian melakukan berbagai macam kegiatan. Ilustrasinya, kegiatan pertama di sebelah sini, kalian mendengarkan penjelasan atau materi yang disampaikan. Yang kedua, kalian mengadakan kegiatan diskusi bersama guru kalian di meja yang sudah disediakan. Yang kedua, kalian mengadakan praktik misalnya di lab komputer, atau kalian mengerjakan tugas atau ulangan di lab komputer. Atau yang keempat, kalian mengerjakan tugas secara sendiri melalui kertas di kelas secara fisik. Semua kegiatan ini disebut kegiatan fisik atau kegiatan offline. Karena kalian akan ketemu langsung dengan guru kalian atau dengan fasilitator atau dengan staf yang ada di sekolahan supaya kalian bisa mengikuti pelajaran di waktu itu. Jadi gabungan antara pelajaran secara online ini dan juga pelajaran secara fisik ini itu yang disebut dengan istilah blended learning. Nah, pemerintah
Sekarang mengharuskan semua PKBM itu nggak boleh full pendidikan online. Kenapa alasannya? Karena pendidikan online itu adalah pendidikan sekolah terbuka. Nah, sedangkan kita bergabung dengan PKBM, berarti harus ada kombinasi antara pendidikan fisik dan juga pendidikan secara online. Nah, kalau begitu di sekolah, selama tahun-tahun yang lalu, ada berbagai macam pendidikan atau kegiatan secara fisik. Misalnya ini contohnya, kakak kelas kalian datang untuk mengerjakan tugas. Mereka bikin kegiatan untuk mengerjakan tugas ya. Kakak-kakak kalian datang ke sekolah untuk mengerjakan. Ini gambar dari lab komputer. Beberapa dari antara kalian kalau datang nanti ke sekolahan, kalian akan bisa lihat lab komputer ini. Contoh yang lain, kakak kelas kalian pada waktu itu mereka mengadakan diskusi. Mereka boleh mengadakan diskusi di ruangan sebelah, ada ruangan untuk diskusi beserta meja, tapi mereka pilih cara yang paling nyaman bagi mereka masing-masing. Caranya mereka duduk di lantai lab komputer sambil membahas. Gimana menurut kalian? Menyenangkan kan? Kalian bisa kumpul dengan teman-teman kalian dan juga bisa diskusi sama-sama. Tapi hal yang lain adalah kalian bisa ikut pelajaran secara online, tapi di ruangan sekolah. Tidak soal apa yang kalian lakukan pada waktu itu, yang kayak gini, atau yang kayak gini, itu semua termasuk kegiatan fisik. Supaya kalian bisa ikut kegiatan fisik, kalian bisa merencanakan itu jauh-jauh hari. Dan kalian perlu membuat absen, perlu mengisi juga daftar kegiatan, supaya kegiatan kalian itu bisa dilaporkan nanti ke Dinas Pendidikan atau ke pemerintah. Dengan begitu kalau kalian udah datang, kalian sudah tercatat ikut blended learning. Tapi kalau belum, masih separuh ya, masih online learning. Nah, sekarang jadwal kegiatan fisik untuk tahun yang lalu, tahun pelajaran yang lalu, 2025 sampai 2026, itu jadwalnya kayak gini. Kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 hadir saat UPK. Kalian ada yang tahu apa itu UPK? UPK itu adalah ujian pendidikan kesetaraan. Ujian pendidikan kesetaraan ini berhubungan dengan kelulusan kalian. Jadi nilai dari ujian pendidikan kesetaraan ini akan diperhitungkan di dalam kelulusan. Nah, karena itu UPK ini tidak dibuat secara nasional, tapi diserahkan kepada lembaga masing-masing. Lembaga yang terakreditasi atau sudah terdaftar. Tri Homeschool sudah terdaftar, terakreditasi. Karena itu Tri Homeschool boleh membuat UPK sendiri, tidak harus gabung dengan sekolah lain. Jadi kalian bisa ikut ujian UPK di sekolahan. Itu jadwal untuk tahun lalu. Kelas akhir, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Tapi gimana untuk kelas lain? Kelas 1 sampai kelas 5, kelas 7 dan 8, kelas 10 dan kelas 11 gimana, Mister? Tahun yang lalu, kelas-kelas lain bisa datang 1 kali setahun disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Artinya jika kalian mau datang bersamaan dengan orang tua kalian ke Surabaya, mau ke Malang cuma 80 kilo, perjalanan sekarang cuma 1 jam, boleh, kalian bisa atur. Supaya bisa kalian datang pada jadwalnya yang cocok, kalian bisa kasih tahu salah satu staf di sekolahan atau nanti bisa WA dengan saya, Mister atau Miss, saya rencana mau datang ke sekolahan tanggal sekian, jam sekian. Nanti akan dipersiapkan semuanya supaya ketika kalian datang, kalian sudah bisa belajar dengan baik. Oke, ini tahun lalu ya. Beberapa dari antara kalian yang sekarang kelas 7, kelas 10, kalian pasti sudah pernah ikut kegiatan hadir secara fisik di UPK. Gimana perasaan kalian? Kalian pasti senang ya, karena kalian sudah ikut program blended learning secara penuh. Terima kasih ya, kalian sudah mendukung kegiatan itu di tahun yang lalu. Nah, tahun ini ada sedikit penyesuaian yang perlu dibuat. Sedikit saja penyesuaiannya. Penyesuaiannya kayak gini.
Jadwal kegiatan fisik untuk tahun 2025, rupanya pemerintah mengharapkan TKA itu ditingkatkan. TKA ditingkatkan. Apa itu TKA? TKA itu adalah tes kemampuan akademik. Artinya, kalian akan mengerjakan itu sebagai bagian dari tes. Tapi TKA ini tidak mempengaruhi kelulusan. TKA itu akan mendapatkan sertifikat tambahan, gitu ya. Kayak kalian mungkin ikut lomba untuk melukis, ikut lomba menari, ikut lomba renang, dan sebagainya. Kalian akan dapat sertifikat. Sertifikat itu adalah sertifikat tambahan yang bisa digunakan sebagai tambahan nilai. Nah, jadi sekolah mengikuti program pemerintah untuk tahun pelajaran 2026-2027, itu artinya yang akan mulai kalian ikuti besok, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 akan hadir saat TKA. Lalu UPK bagaimana, Mister? Waktu UPK kalian dapat tetap mengikuti dari rumah. Artinya UPK akan dikerjakan secara online. Tapi TKA bagaimana? TKA kalian perlu datang ke sekolah. Nah, lalu bagaimana kelas yang lain, Mister? Kelas saya kan bukan kelas 6, 9, dan 12. Tidak ada penyesuaian buat kalian yang belum di kelas akhir. Jadi kalian dapat tetap mengatur jadwal kalian bersama orang tua untuk datang 1 kali setahun sesuai dengan jadwal yang cocok bagi kalian. Ya, itu penyesuaiannya. Sekali lagi penyesuaian hanya untuk kelas akhir, kelas 6, kelas 9, kelas 12, hadir saat TKA. Kenapa sih kok harus hadir saat TKA? Karena TKA itu punya beberapa macam hal. Apa sih sebenarnya TKA itu? TKA itu adalah program evaluasi nasional. Jadi kegiatan ini diadakan oleh pemerintah. Pemerintah yang mana? Itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, atau disingkat dengan Kemendikdasmen. Semua lembaga pendidikan termasuk Tri Homeschool itu mendapatkan izin juga, dan kegiatannya itu diawasi oleh Kemendikdasmen. Kalau di tingkat kota diawasi oleh Dignas, itu adalah Dignas Kota Malang ya, tempat PKBM Tri Homeschool bergabung. Jadi soal dan semuanya itu bukan berasal dari sekolah, tapi dari pusat. Tujuannya apa? Ini untuk memberikan gambaran tentang kegiatan belajar di berbagai mata pelajaran. Jadi pemerintah bukan membuat ini sebagai penilaian untuk kelulusan kayak UN, tapi itu untuk mendapatkan sertifikat tambahan. Nah, apa saja sih kegiatannya yang berlangsung dan apa saja yang bisa diketahui tentang TKA? Mata pelajaran untuk TKA hanya ada 2, mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Itu juga disebut dengan istilah numerasi dan literasi. Numerasi artinya kalian sedang menggunakan atau menerapkan angka-angka dalam kehidupan sehari-hari. Literasi ini melatih kemampuan kalian untuk memahami teks yang ada di situ dan menyelesaikan masalah berdasarkan teks itu. Jadi matematika dan bahasa Indonesia, numerasi dan literasi. Itu menyangkut yang kedua, isinya adalah soal pemahaman. Jadi numerasi itu bukan kayak gini, anak-anak. Rumus segitiga seperti apa? Kalian tulis. Segitiga berarti luasnya setengah alas kali tinggi. Volume kubus bagaimana? Panjang, lebar, tinggi. Nah, kalau panjangnya sekian, 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 berarti volumenya berapa? Bukan kayak gitu ya. Tapi numerasi di sini menyangkut pemahaman. Kalian akan menerapkan itu dalam soalnya. Kemudian yang kedua, bentuk soalnya adalah pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Mungkin beberapa dari antara kalian yang sudah ikut assessment, beberapa tutor kalian sudah mungkin membuat pilihan ganda kompleks. Artinya apa? Jawaban dari pilihan itu bukan hanya satu, tapi bisa 2 atau bahkan 3. Jadi kalian bisa memilih
2 dari antara pilihan-pilihan yang ada di situ, mana yang paling benar? Atau mana yang tidak sesuai? Bergantung pada tutor kalian. Jadi pilihan ganda berarti satu jawabannya, pilihan ganda tunggal, dan juga pilihan ganda kompleks. TKA juga kayak gitu. Yang berikutnya, TKA itu adalah soalnya dan hasilnya itu dikelola oleh pusat. Nanti soal itu akan dikirimkan ke tiap komputer. Satu komputer dan komputer yang lain nggak sama. Tapi jawaban kalian akan dikelola langsung oleh server komputer yang ada di pusat. Kemudian tentang TKA, itu diadakan di masing-masing lembaga. Artinya apa? Artinya ini tidak bisa diadakan secara online di rumah kalian masing-masing. Karena akan ada aplikasi yang diinstal di situ. Akan ada token atau kode yang harus kalian masukkan di waktu itu. Karena semuanya dikelola oleh lembaga. Nah, apa untungnya jika kalian ikut TKA? Kalau kalian ikut TKA, kalian akan mengetahui kemampuan kalian sendiri. Para orang tua juga bisa mengetahui bagaimana pemahaman anak dalam soal pendidikan. Karena pemahaman itu jauh lebih penting daripada menghafal kan? Kalau kalian hafal belum tentu kalian bisa memahami. Tapi kalau kalian memahami, kalian pasti bisa menerapkannya. Contoh misalnya, kalian tahu 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Tapi ketika kalian sudah berjalan selama 2 jam, ditambah 1 jam, kemudian kalian ditanya, berapa lama kalian sudah berjalan? Berapa lama ya? Kalian bingung. Itu artinya kalian belum memahami. Nah, TKA itu membantu kalian untuk mengetahui pemahaman kalian. Sekalipun itu tidak berhubungan dengan kelulusan, tetapi kalian dapat tahu kemampuan diri kalian, kemampuan anak dan ibu selama belajar di sekolahan. Penerapannya ada di TKA. Apakah TKA itu sulit? Sebenarnya beberapa mengatakan seperti itu. Tapi beberapa merasa kalau saya memahami isinya dan tidak terburu-buru, saya akan bisa mengerjakan dengan baik. Jadi bagaimana caranya supaya kalian bisa siap ikut TKA? Caranya mulai sekarang, kalian harus melatih pemahaman. Jangan mengandalkan hafalan, tapi kalian pahami. Gitu ya. Kalian bisa mencoba juga berlatih menggunakan beberapa sarana. Kalau kalian browse di Google, kalian bisa coba cari soal TKA seperti apa, dan kalian coba pelajari. Intinya adalah memahami isinya. Apakah THS sudah pernah mengadakan TKA sebelumnya? Pernah. Di tahun yang lalu, salah satu teman kalian, sekarang juga datang ya. Ini fotonya Moza, tapi Moza tertutup sama layar komputer. Jadi tahun lalu Moza ikut TKA. Dia ikut mengerjakan beberapa soal. Dia sudah selesai dengan literasi dan numerasi. Memang di sini ada guru lain, bukan guru THS yang mengawasi. Kenapa? Karena pemerintah ingin supaya hasil yang didapat oleh anak-anak yang ikut TKA itu sifatnya fair. Artinya tidak diawasi oleh gurunya sendiri atau tidak dibantu, tapi kalian mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Nah, maka ada guru lain yang mengajar, ada guru lain yang mengawasi. Saya sendiri waktu itu mengawasi di 2 PKBM yang lain. Dan PKBM kita, Tree Hope School, juga akan diawasi oleh guru yang lain. Tapi sekalipun begitu, kalian bisa dapat kemampuan tambahan. Setelah kalian selesai dengan TKA, nilai kalian itu akan bisa digunakan untuk ke jenjang berikutnya. Kalian seperti dapat sertifikat tambahan. Artinya apa? Kalian tambah dapat nilai. Misalnya kalian mau melanjutkan ke jenjang prestasi di pendidikan berikutnya, misalnya bukan di Tree Home School, di sekolah formal, kalian bisa itu gunakan sebagai sertifikat tambahan. Atau jika kalian tetap ingin menggunakan pendidikan dengan sistem blended learning, kayak sekarang, artinya kalian gabung di homeschool, kalian dapat tetap tahu, oh kemampuan saya seperti ini ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Kelas 6, kelas 9, dan kelas 12
Sudah siap ikut TKA? Ya, kalian dapat siap-siap mulai dari sekarang. Itu diberitahukan di sekarang supaya tujuannya kalian dapat bersiap-siap. Memang harus disadari bahwa jadwal untuk TKA itu akan berjalan belakangan ya. Artinya kami sekarang juga belum tahu dengan persis kapan itu akan ada. Tapi dalam waktu dekat TKA untuk SMA sudah bisa diumumkan. Oke. Nah, sekarang kita ingin bincang-bincang sebentar ya sama teman kalian, Moza. Ya, saya matikan dulu. Moza, apakah sudah siap untuk cerita sama Sudah, teman-teman? Om. Sudah siap. Oke. Moza kapan ikut TKA, Moza? Bulan April lalu. Berarti berapa bulan yang lalu ya? Ya. Mei, Juni, Juli. Ya, berarti 3 bulan yang lalu. Nah, gimana rasanya Moza waktu awal pertama Moza mau ikut TKA? Menegangkan, Om. Kenapa? Karena Mosa cuma Mosa sendirian yang ikut fisik TKA, terus masih 3 orang. 3 orang, tapi yang 2 dari THS kan? Ya. Iya. Ya, jadi Moza sebenarnya tegang karena nggak ada temennya. Ya. Tapi nanti kalian nggak tegang karena banyak temennya gitu kan Moza? Ya, kayak UBK, Om. Kayak UBK, oke. Nah, pada waktu Moza mengerjakan soal, bagaimana rasanya Moza? Menyenangkan. Menyenangkan, wah luar biasa. Bisa cerita sedikit kayak apa sih soalnya? Jadi soalnya itu kayak jawab soal yang susah, kayak yang belum bisa Mosa capai gitu, Om. Oke. Nah, setelah selesai Moza dengan tugasnya, dengan soal-soalnya, gimana rasanya Moza? Lega, Om. Lega. Kayak habis selesai main game gitu ya? Oke. Nah, ternyata memang belum diumumkan secara resmi. Tapi ternyata hasil yang dicapai Moza sepertinya cukup bagus. Sudah termasuk di atas rata-rata. Jadi artinya apa? Moza waktu itu persiapannya nggak lama kan Moza? Iya. Tapi ternyata hasilnya cukup bagus loh. Artinya apa? Kalau kalian belajar dengan baik bersama dengan tutor kalian, kalian berupaya memahami itu, kalian akan bisa kok mengerjakan TKA dengan baik. Ingat apa kuncinya? Pemahaman. Jangan hanya dihafal. Jadi sewaktu kalian mengerjakan tugas dari tutor kalian, coba pahami apa maksud dari soalnya, apa jawabannya. Dengan cara begitu kalian akan bisa mengerjakan dengan baik. Makasih ya Moza sudah cerita sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu seperti apa TKA itu. Ya, sama-sama Om Iit. Oke. Nah, kalau gitu mudah-mudahan informasi ini bisa membantu kalian siap untuk kegiatan fisik di tahun depan. Sekali lagi, untuk kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 perlu datang pada waktu TKA. Kalian yang kelas-kelas lain, berarti kelas 2 sampai dengan kelas 5, kelas 7 dan 8, kelas 9, kelas 10 dan kelas 11, datangnya 1 kali setahun ya. Kalian bisa sesuaikan dengan waktunya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mulai membicarakan dengan orang tua tentang perubahan ini. Perubahan ini sebenarnya juga tidak mudah bagi kami, staf yang ada di sekolahan, untuk membuat rencana seperti itu. Tapi mau tidak mau, ada banyak hal bagus yang bisa dicapai. Dan pemerintah mengharapkan supaya TKA ditingkatkan. Karena itu partisipasi kalian sangat diharapkan. Kalian bisa mulai persiapkan jauh-jauh hari. Jika kalian mempersiapkan dari sekarang, itu akan bisa kalian lakukan dengan baik. Jika kalian terbiasa menggunakan AI, jangan terbiasa untuk minta jawaban langsung atas soalnya. Tapi minta AI untuk menjelaskan cara menyelesaikan soal itu. Ingat ya, cara menyelesaikan soal itu. Artinya, biarkan AI ajar kalian supaya kalian bisa pelajari. Jangan langsung minta jawabannya. Dengan cara begitu, kalian akan siap untuk TKA. Begini ya bagian saya, jika ada pertanyaan nanti kita bisa
bisa ajukan pertanyaan di bagian berikutnya. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian. Tetap semangat semuanya. Kita kembali ke Miss Angel. Iya, terima kasih banyak ya Mr. It atas penjelasannya dan juga cerita dari teman kita tadi ya, Moza. Nah, teman-teman, jadi udah tahu ya tentang kehadiran fisik, apa itu UPK, TKA, dan manfaatnya. Tolong dicatat baik-baik, dan seperti tadi, bisa dijadwalkan jauh-jauh hari. Dan untuk kelas akhir, persiapkan dari sekarang, ini tahun ajaran baru, ya untuk pahami materi, bukan hanya menghafal ya. Oke, sekarang kita beralih ke sesi selanjutnya. Kita akan dengarkan penjelasan dari Miss Kesia. Miss Kesia akan menyampaikan tentang pentingnya meningkatkan minat baca, serta aturan dan kebiasaan yang perlu dipupuk sewaktu belajar nanti. Nah, yuk pasang telinganya baik-baik kepada Miss Kesia, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih ya kesempatannya Miss Angel. Iya, senang ya hari ini bisa ketemu sama teman-teman semua di MPLS hari kedua. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua kabarnya baik ya hari ini. Oh ya, perkenalkan, nama saya Kezia Akta Alvaliana. Teman-teman bisa panggil saya Miss Kezia atau juga Miss Keke ya, boleh. Panggil kakak juga boleh. Iya, nah saya mengajar di mata pelajaran IPAS dan juga fasilitator konseling untuk SD. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman mengalami satu kendala dalam sekolah atau dalam hal belajar, jangan ragu-ragu ya untuk hubungi saya. Saya senang bisa berkomunikasi dengan kalian semua. Ya di MPLS kemarin ya kita juga udah banyak belajar tentang tujuan yang mau kita capai waktu sekolah ya. Nah, kemarin Bapak Kepala Sekolah udah sampaikan ya kalau kita sekolah itu tujuannya bukan jadi orang yang paling pintar, tapi kita ingin jadi orang yang bijaksana, punya keterampilan dan juga punya sifat-sifat yang bagus. Jadi untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, supaya kita bisa dapat manfaat dari apa yang kita pelajari di sekolah, kita perlu menumbuhkan minat membaca. Nah, kenapa ini penting? Nah, sebelum saya bahas, saya mau kasih pertanyaan nih ke teman-teman semua ya. Siapa di sini yang suka sekali menikmati hiburan? Mau nonton, dengerin lagu, atau mungkin main game? Siapa yang suka? Atau ada yang nggak suka? Oh, oke. Ada Fanya, ada Ben Caleb, oh ya Miss Angel juga ya, ada si Abigail, Jackie, Rahel, oh ya semuanya ya kayaknya rata-rata suka menikmati hiburan. Iya, Miss juga suka kok menikmati hiburan. Ya, wajar ya kita suka menikmati hiburan karena kan hiburan itu bisa bikin kita santai ya, seneng, rileks, dan itu juga penting ya, jadi supaya otak kita nggak terus-terusan memikirkan hal-hal yang berat gitu. Nah, tapi ya kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hiburan ya, kemampuan berpikir kita bisa melemah. Ya memang ya ada beberapa hiburan itu yang bermanfaat. Jadi kita bisa nonton, bisa dengarkan sambil belajar gitu. Nah, tapi kalau kita melakukan hal seperti itu, otak kita jadi lebih santai kan, kita nggak berpikir keras kan. Nah, kalau otak kita terbiasa santai ya, nanti kalau kita menghadapi satu kesulitan, tantangan ya, kita akan jadi mudah stres, burn out ya, dan kita jadi orang yang gampang menyerah, putus asa, patah semangat ya. Nah, kalau kita jadi orang yang gampang menyerah, kita akan sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak tugas kita yang nanti akan terbengkalai. Makanya supaya kita bisa jadi orang yang tangguh, tahan banting, mandiri, kita harus punya kemampuan berpikir yang tajam ya. Karena kemampuan berpikir itu bisa membantu kita cari jalan keluar waktu ada masalah. Nah, untuk punya kemampuan berpikir yang tajam ya, itu bisa kita latih dengan menambah pengetahuan dalam otak kita. Makanya kita harus suka belajar, menulis, dan membaca. Dan suka membaca itu bukan berarti kita bisa baca ya.
itu beda ya. Kalau bisa baca ya kita ngerti itu kata-kata dibaca apa. Tapi suka membaca itu juga mencakup kita memahami apa yang kita baca. Kita mengerti arti dari satu kata-kata dan bisa menerapkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Dan kemampuan membaca ini sangat penting ya, kemampuan membaca dan memahami bacaan itu sangat penting ya. Itu adalah keterampilan dasar yang akan terus bermanfaat sampai kapanpun. Kayak tadi yang udah dibahas sama Mr. Iit ya, kita sekolah nanti kalau sudah kelas 6, kelas 9, kelas 12, kita akan mengikuti TKA, tes kemampuan akademik ya. Bukan cuma TKA, kita juga ada asesmen sumatif. Ya. Nah, itu semua soal-soal yang ada di asesmen itu banyak yang menggunakan kemampuan bernalar melalui bacaan. Jadi untuk bisa kerjakan TKA, asesmen sumatif ya. Tadi Mr. Iit bilang kita perlu melatih pemahaman ya. Memang ada AI ya, tapi kalau pakai AI, nah kita jadi kurang melatih ini ya. Jadi gunakan AI dengan sebijaksana mungkin gitu. Nah, dan salah satu cara untuk melatih pemahaman itu bisa ditumbuhkan melalui minat membaca. Kalau kalian, jadi kalau anak-anak punya kebiasaan membaca sejak sekarang, kalian suka membaca sejak sekarang, nanti waktu mengikuti TKA atau asesmen sumatif, kalian lebih siap, percaya diri, dan mudah memahami soal-soal ya. Apalagi kalau misalnya pelajaran bahasa Indonesia, soalnya panjang pakai soal cerita ya. Nah, kalau kalian punya kebiasaan membaca dan memahami bacaan, itu akan mudah mengerjakan soalnya ya. Nah, minat membaca itu bukan cuma bermanfaat untuk sekolah ya, tapi itu akan bermanfaat dalam banyak aspek kehidupan ya. Misalnya kalau kalian suka baca, itu bisa melatih kreativitas, imajinasi, terus melatih kemampuan berkomunikasi kalian. Jadi kalau kalian suka baca, kalian akan belajar istilah-istilah atau kosakata baru. Sehingga itu menambah kemampuan komunikasi kalian dengan orang lain. Terus dengan membaca, itu bisa menumbuhkan emosi positif ya. Emosi positif misalnya kalian membaca tentang sifat peduli. Nah, kalau kalian memahami apa itu arti kata peduli, kalian jadi bisa menerapkan sifat peduli dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jadi itu ya, kalau kita suka membaca dan kita memahami apa yang kita baca, kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari dalam aksi nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya, memang ya untuk menumbuhkan minat baca itu nggak gampang ya, perlu upaya, tapi pasti bisa dilakukan. Jadi nggak ada ceritanya kita nggak bisa baca ya, pasti bisa. Kalau susah perlu dicoba, bisa dimulai dengan pelan-pelan dan pakai cara yang mudah. Misalnya ya, kita perlu tanamkan pola pikir ya, membaca itu hal yang menyenangkan. Jangan jadikan membaca itu suatu beban ya. Jadi kita harus senang waktu kita membaca gitu. Makanya kita bisa mulai suka membaca dari bacaan yang ringan. Misalnya buku cerita bergambar. Terus mungkin kalau ada yang suka komik ya, bisa pakai komik, bisa pakai webtoon ya. Nah, nggak apa, belajar membaca dari teks yang sedikit penuh gambar, nggak apa, pelan-pelan gitu. Dan sekali membaca, nggak harus kita habiskan 1 jam, 5 jam membaca. Nggak harus ya, bisa 10-15 menit aja untuk membaca. Nah, walaupun singkat dan sedikit, tapi yang penting kalian memahami apa yang kalian baca dan bisa menarik pelajaran dari apa yang kalian baca ya. Nah, ini bisa kalian lakukan secara rutin ya. Jadi tiap hari coba luangkan waktu 10-15 menit aja untuk membaca satu bacaan yang singkat ya. Jadi nggak perlu yang berat-berat, bacaan yang singkat dulu. Itu untuk
menumbuhkan kebiasaan membaca. Dan ya, untuk menumbuhkan minat baca itu tidak lepas dari peran guru dan orang tua ya. Jadi di rumah bisa minta tolong mama papa untuk meluangkan waktu ya membaca bersama anak-anak. Kemudian papa mama bisa ajak anak-anak untuk diskusi ya tentang apa yang sudah dibaca bersama. Nah, karena kan ada istilah ya, anak kecil itu kayak spons. Jadi mereka lihat dan tiru apa yang orang lain lakukan di sekitar mereka. Maka sebagai orang tua dan juga guru ya kita berupaya untuk menjadi teladan buat mereka, dan orang tua dan guru juga kita perlu bekerja sama untuk menumbuhkan minat baca anak-anak. Kalau di sekolah, kami para guru selalu beri kesempatan anak-anak biar mereka membaca, dan di rumah kami juga mohon kerja sama papa mama untuk bantu anak-anak suka membaca. Ya pastilah dengan kerjasama ini ya anak-anak akan memiliki kebiasaan membaca yang baik. Dan juga terima kasih selama ini para orang tua sudah dukung kami ya guru dalam tugas-tugas di sekolah. Iya, nah jadi itu ya tentang minat membaca. Jadi sangat penting ya, karena nanti kita akan ada ujian TKA, asesmen sumatif. Jadi kalian harus bisa memahami soal-soal pada asesmen tersebut ya, dan membaca itu bermanfaat ya untuk semua bidang dalam kehidupan kita. Nah, terakhir ya, supaya kita bisa menikmati belajar di kelas, di sekolah ya, kita semua harus menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Nah, makanya kita waktu di kelas mau tertib dan disiplin ya. Jadi, upayakan masuk kelas tepat waktu dan sapa guru sama temannya ya. Jadi kalau masuk kelas jangan langsung diem, tutup kamera ya. Coba buka kamera, sapa guru dan teman ya. Karena kan kita ini mau bersahabat dengan mereka dan kita mau menciptakan mood ya, menciptakan semangat untuk belajar di hari itu. Jadi jangan lupa sapa guru sama temennya ya waktu datang ke kelas. Nah, dan dengan kita buka kamera itu kita menunjukkan kita menghargai teman dan guru yang hadir di kelas hari itu ya. Nah, selain itu di kelas kita juga perlu aktif ya. Kita mau menikmati kelasnya ya dan mau belajar banyak, makanya perlu aktif di kelas. Tapi walaupun kita ingin jadi anak yang aktif di kelas ya, kita harus menjaga agar kelas itu tetap kondusif dan tertib ya. Caranya dengan gantian waktu mau kasih komentar ya. Makanya kalau kalian mau berkomentar, mau kasih pendapat, jangan lupa pakai fitur raise hand ya. Dan tolong tunggu dengan sabar sampai guru kasih izin kalian untuk bicara. Nah, dengan begitu kita semua yang ada di kelas bisa menikmati pembelajaran dengan fokus ya, dan semuanya jadi bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dipelajari kalau kelasnya tetap tenang, kondusif, dan tertib gitu. Ya, jadi kenyamanan dan ketertiban di kelas itu bisa terwujud ya kalau kita semua saling berupaya mengikuti peraturan di kelas. Ya, semoga di tahun ajaran baru ini pembelajaran kalian di kelas menyenangkan ya, dan semoga kalian terus semangat untuk belajar. Ya, sekian bagian dari saya. Selamat menikmati pembelajaran di tahun ajaran baru dan terima kasih sudah mendengarkan bagian saya. Iya, terima kasih banyak Miss Keisha. Oh ya, ini sebentar. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Miss Keisha untuk penjelasannya. Betul banget ya teman-teman, bukan hanya kita baca, tapi kita juga harus pahami apa yang kita baca. Wah, saya jadi ikut termotivasi ini untuk pupuk minat membaca komik dan buku-buku lain juga. Nah, aturan belajarnya juga diingat-ingat ya teman-teman semua. Sapa guru, on cam, dan raise hand sewaktu mau bicara. Ya, semoga kita semua bisa terapkan hal ini. Nah, sekarang kalau tadi udah dari wali murid atau fasilitator konseling SD, sekarang kita lanjut ke wali murid SMP dan SMA. Kita akan menyapa Mr. Iwan
yang akan membahas hal penting seputar kedisiplinan, aturan belajar, dan yang nggak kalah penting, kewajiban membuka kamera saat kelas berlangsung. Nah, mari kita simak penjelasan dari Mr. Iwan. Silakan, Mr. Oke, ya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Iwan, saya wali kelas untuk SMP dan juga SMA, tapi senang juga saya bisa ketemu dengan anak-anak dari kelas 2 sampai kelas 6 SD. Terima kasih kalian, saya lihat dari tadi semangat buka kamera, itu pertanda bahwa kalian antusias untuk ikut MPLS ini. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya sama kalian ya. Boleh dijawab ya. Apakah di sini ada yang senang kalau ngobrol sama orang, tapi orang itu pakai topeng? Disuruh buka topengnya dia nggak mau. Apakah ada yang senang? Iya, saya lihat banyak yang kasih tanda gini atau menggeleng-geleng. Nggak suka ya. Kenapa? Kira-kira nggak suka ngobrol sama orang yang pakai topeng? Kenapa kira-kira? Ada yang mau jawab mungkin kenapa ya nggak suka ngobrol sama orang yang pakai topeng? Ada yang mau kasih komentar di tempatnya? Iya, sorry saya tidak bisa lihat tadi ya. Pak Emma ya, silahkan. Atau Emma ya, silahkan ya. Nama saya Mordi. Mordi, silahkan. Ya, saya memanggil. kadang-kadang Ini nama ini mama atau papa ya? Tante. Oke, silakan Mordi. Soalnya takutnya dia pencuri juga, mencurigakan juga terlihat. Iya, itu dia ya. Ngeri-ngeri sedap juga ya kita ngobrol sama orang yang nggak kelihatan mukanya, dia gelap aja. Ngeri juga ya, jangan-jangan kita dijahatin. Nah, kalau kalian merasa nggak nyaman ngobrol dengan orang yang nggak bisa kelihatan, ini prinsipnya berlaku dengan di kelas membuka kamera. Itu prinsipnya sama ya. Memang guru-guru mungkin sudah kenal kalian, sudah ada yang sudah kenal, tapi ada juga murid baru. Guru-guru perlu melihat dan mengenal kalian. Nah, kenapa penting buka kamera? Pertama, guru mau lihat wajah kalian. Hari ini kalian, guru akan menilai hari ini, misalnya, wah dia udah siap masuk kelas hari ini. Wah anak ini dia lagi bete nih, nggak mood, mukanya sedih, dia lagi kayaknya kurang sehat, kenapa ya? Nah, kalau guru melihat kalian buka kamera, guru jadi tahu apa yang harus guru lakukan. Kalau misalnya kalian sedang sedih, sedang sakit, belum siap ikut kelas, guru nggak akan langsung masuk, langsung bilang, ayo semuanya buka halaman ini, kita belajar tentang rumus ini atau tentang tense ini. Guru nggak akan lakukan itu di awal, guru mau lihat dulu kalian siap nggak. Jadi kadang-kadang guru, biasanya guru nanya, gimana hari ini, gimana kemarin, buat apa, tidurnya cukup nggak, minggu lalu gimana. Itu sebenarnya guru bukan kepo sama urusan kalian ya, bukan. Tapi guru cuma mau tahu kalian siap atau tidak ikut kelas hari itu. Karena kalau kalian nggak siap ikut kelas, kalian mungkin ngantuk sekali, atau kalian sedang sakit, atau kalian sedang capek, mood kalian nggak bagus, terus belajar, nggak banyak yang bisa kalian dapat. Gurunya juga ngajarnya nggak fokus, atau apa yang disampaikan oleh guru nggak masuk. Jadi sekali lagi, buka kamera itu penting. Jadi gurunya bisa siapin suasana kelas, ngobrol dulu sama kalian, persiapkan suasananya. Dan jadi enak ya kalau buka kamera terus saling mengobrol, suasananya jadi cair, nggak diam-diaman, terus di kelas itu sunyi. Kalau nggak buka kamera, misalnya dari 10 siswa, 8 nggak buka kamera, cuman 3 sunyi banget ya, udah kayak kuburan ya, jangan ya. Karena kita bersosialisasi, kita manusia kan diciptakan sebagai makhluk sosial, butuh bergaul, butuh ngobrol sama orang. Nah, buka kamera dan mulai menyapa seperti tadi dibilang sama Miss Kesha, itu buat suasana kelas lebih enak, lebih nyaman.
Jadi kembali lagi mau ditekankan, tolong buka kamera. Buka kamera itu juga bagian dari yang namanya karakter ya. Nah, kita sudah bahas itu kemarin, kepala sekolah sudah menandaskan tentang karakter. Tapi karakter itu apa sih menurut kalian? Apakah karakter itu orangnya selalu sopan, selalu ramah, selalu senyum, nggak suka bikin masalah sama orang lain? Apakah itu karakter? Itu cuman bagian kecil dari karakter. Karakter itu sangat luas ya. Karakter itu mencakup nilai moral. Jadi kenapa seseorang itu ramah? Kenapa seseorang itu suka tersenyum? Kenapa dia suka bergaul? Kenapa dia suka menyapa? Nah, alasan dibalik itu semua yang menggerakkan dia itu namanya karakter. Karakter itu dibangun dari bukan baru sehari 2 hari, tapi sudah dari lama. Dari rumah, dari waktu kalian kecil. Jadi buka kamera menunjukkan bahwa kalian punya karakter yang baik. Karakter yang bisa bergaul, mau bersosialisasi dengan orang. Nah, menurut kalian gimana, apa karakter anak yang sama sekali nggak suka buka kamera? Menurut kalian apa ya kira-kira ya? Mungkin ada yang mau jawab, apa ya kira-kira karakter anak-anak yang nggak mau menyapa temannya, masuk diem aja di kelas, matikan kamera, nggak mau nyapa. Silakan di tempatnya Moza ya. Sifatnya pemalu. Bagus, bisa jadi dia sangat pemalu, dia nggak berani untuk nyapa orang. Apalagi kira-kira? Di tempatnya Rachel, silahkan. Mungkin pendiam. Betul, bisa jadi itu ya. Bisa jadi dia anaknya pendiam, pemalu. Tapi, ada yang mau jawab. Silahkan di tempatnya, wah saya ini ya, Snelita ya. Silahkan. Mempunyai sifat yang cuek. Cuek juga, oke, terima kasih. Ini salah satu sisi yang dibahas juga ya, bagus sekali. Menurut kalian, apakah orang yang cuek, orang yang pemalu, orang yang tidak pede, apakah bisa membuat suasana kelas jadi lebih enak, jadi lebih nyaman? Bisa? Silakan di tempatnya Alana, silakan Senka ya. Jadi tidak nyaman. Jadi tidak nyaman, terima kasih komentarnya. Ya, kebanyakan suasananya seperti itu. Tapi, kalau seseorang itu punya sifat pemalu, dia cuek, apa yang harus dia ingat? Dia datang ke sebuah tempat di mana ada orang lain di situ, dan dia menjadi bagian dari tempat itu, dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus berbagi dengan orang. Apa yang dia bisa berbagi? Tampilannya. Sekadar bilang selamat pagi Miss, selamat pagi Mister, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Itu sudah sangat dihargai. Lalu membuka kamera supaya guru bisa melihat apakah anak ini dia paham atau enggak. Kalau dia nggak paham, mungkin saya harus ulang pelajarannya. Kalau dia nggak ngerti, mungkin saya perlu menyederhanakan kata-kata saya. Tapi kalau kameranya ditutup, gurunya pikir, aman nih, nggak ada apa-apa, lanjut terus. Begitu ujian, tiba-tiba nilainya jelek. Karena nggak memperhatikan di kelas ya. Jadi kembali lagi, membuka kamera itu penting sekali, karena itu bagian dari pelatihan supaya yang membentuk karakter kalian. Suka tidak suka, kita akan ketemu orang, benar ya? Kita keluar dari rumah kita, ketemu orang yang nggak kita kenal. Kita jalan-jalan di mall, ketemu orang yang nggak kita kenal. Kita nggak bisa terus pakai topeng dong di situ. Kita harus buka topeng kita supaya nggak dibilang aneh.
Nah, di kelas juga sama, kita buka kamera supaya kita menyumbang suasana kelas jadi lebih menyenangkan. Nah, ini saya mau kasih tahu satu hal penting ya. Ini peraturan baru di sekolah kita. Mulai tahun ajaran ini ya, akan ada konsekuensi bagi anak-anak yang sering nggak buka kamera. Saya ulangi ya, akan ada konsekuensi bagi anak-anak yang sering tidak membuka kamera selama pelajaran. Konsekuensinya apa? Jika sering tutup kamera, tidak menyapa, bahkan mengabaikan permintaan guru untuk membuka kamera, maka guru yang mengajar di kelas itu berhak untuk mengeluarkan anak itu dari kelasnya. Itu peraturannya. Saya ulangi lagi ya. Jika sering tidak membuka kamera, tidak menjawab pertanyaan guru, guru berhak mengeluarkan kalian dari kelas. Jika kalau sampai guru memutuskan untuk mengeluarkan kalian dari kelas, artinya guru sudah menilai kalian sulit bekerja sama. Jadi guru akan tegas mengeluarkan kalian dari kelas. Mungkin para orang tua juga bisa ingat ya hal ini untuk mengingatkan anak-anaknya buka kamera, supaya kalau sering tidak buka kamera akan dikeluarkan oleh guru. Saya pastikan setiap guru tidak akan langsung, misalnya hari ini nggak buka kamera langsung disuruh keluar, enggak. Besok mungkin atau minggu depan nggak buka kamera juga langsung dikeluarkan, enggak. Tadi saya tekankan kata sangat sering tidak buka kamera, sering tidak berkomunikasi, sering tidak berinteraksi dengan guru. Jadi guru udah menilai dulu seorang murid sangat sering dengan alasan yang tidak pasti, tidak membuka kamera, maka guru akan mengeluarkan dari kelas. Jadi kalau kalian misalnya hari ini nggak bisa buka kamera, tolong kasih tahu guru apa alasannya. Mister, Miss, sinyal di tempat saya jelek banget, nggak bisa kalau saya buka kamera, saya nggak jelas mendengarkan keterangan atau informasi yang disampaikan di kelas. Tolong disampaikan, gurunya ngerti. Miss, Mister, saya hari ini sakit, nggak bisa buka kamera dulu, tapi saya mau ikut kelas, misalnya gitu ya. Nanti gurunya nanya, sakit apa? Oh, saya sakit tenggorokan, jadi nggak bisa jawab kalau dikasih pertanyaan. Ingat, yang sakit adalah tenggorokan, tapi kamera nggak sakit, jadi bisa dibuka. Bisa dibuka ya. Jadi guru lihat, oh iya memang kasihan lagi sakit, dengan membuka, bantu kalian untuk nyimak kelasnya, fokus kelasnya, supaya tidak kehilangan. Karena kalau misalnya lagi sakit, terus nggak buka kamera, kiri kanan itu godaannya kuat sekali. Entah apa yang ada di kiri kanan kalian. Tiba-tiba ada snack, tiba-tiba ada games, tiba-tiba ada lagu. Nah, hasilnya snacknya habis, lagunya didengerin, gamenya habis, gurunya nggak didengerin jadinya. Lalu setelah kelas, kalian tidak dapat manfaat apa-apa dari pelajaran. Semoga itu tidak terjadi. Nah, bagaimana dengan kalau Mister, saya sedang dalam perjalanan, saya nggak bisa buka kamera. Nah, ada beberapa hal yang tolong kalian ingat. Di dalam perjalanan itu, seberapa ramai orang di mobil itu? Seberapa ramai ya? Kalau misalnya ada di atas 5 orang dan masing-masing ngobrol, apakah kalian bisa masih menyimak kelas? Apakah kalian bisa komunikasi dengan guru dan teman-teman? Apakah kalian bisa menjawab pertanyaan? Apakah kalian memakai headset? Apakah kalian yakin kalian bisa konsentrasi 1,5 jam selama perjalanan itu? Enggak. Ya, terima kasih ada yang jawab nih. Ya, kalau tidak, tolong kasih tahu guru apa yang terbaik buat saya. Ini saya dalam perjalanan lama nih Pak, pasti dari awal kelas sampai akhir saya di perjalanan, gimana ya? Gurunya bisa tentukan, oke, kamu bisa jadi akan dapat materi belakangan, atau tolong mengerjakan tugas, atau
banyak hal yang bisa dilakukan guru. Tapi setidaknya kalian jujur dengan kondisi kalian saat itu. Setidaknya kalian bukan hanya supaya absen ada, tapi kalian nggak nyimak sama sekali. Itu sayang sekali kalau kalian nggak nyimak ya. Bagaimana kalau saya dalam perjalanan nih, Mister, Miss, saya nggak bawa buku untuk belajar. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Dalam perjalanan nggak bawa buku tapi mau ikut kelas. Gimana coba menurut kalian? Ada yang mau jawab kira-kira? Wisnu? Kalau ikut kelas tapi nggak bawa buku tuh namanya nggak niat, Om. Terima kasih Wisnu ya jawabannya. Jadi apa yang niat? Oh, saya udah tahu nih, Mama Papa mau ajak jalan atau kami mau keluar kota, keluar negeri. Tapi itu hari sekolah bukan hari libur. Apa yang harus saya lakukan? Bawa buku yang elektronik kalau nggak mau bawa buku yang fisik. Persiapkan di HP, di laptop, bawa ya, bisa jadi ya. Itu salah satu caranya. Jeki silakan mau komentar. Kalau misalnya kita kan kita mau pergi gitu kan. Nah, kita salah bawa buku, jadinya gimana ya? Ya, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Salah bawa buku ya. Berarti Jeki harus semalam sebelum jalan atau 2 hari sebelum Jeki jalan, tolong lihat jadwal. Sepanjang perjalanan itu atau sepanjang liburan itu pelajaran apa saja yang akan ada. Bahasa Indonesia, PPKN, atau matematika, atau dan lain sebagainya, bawalah buku-buku itu. Jadi kita nggak bisa alasan, aduh saya salah bawa buku. Kenapa? Karena kita sudah siapkan sebelumnya secara elektronik. Oke, Tyron silakan. Oh, mau nanya, kalau kita lupa bawa buku, kayak misalnya di mobil, apakah kita bisa pakai buku elektronik? Bisa, itu yang tadi saya bilang ya. Kalau misalnya tidak mau membawa buku fisik, bisa buku elektronik. Jadi kalau guru minta membaca, silahkan membaca, bisa mengikuti pelajarannya dengan lebih fokus. Ingat ya, rentang waktu atensi seseorang itu berbeda-beda. Ada anak yang bisa perhatikan cuma 5 menit, anak yang 10 menit. Kalau nggak ada buku, dia cuma menyimak gurunya bicara, 5 menit kemudian dia sudah nggak konsentrasi, 1 jam 25 menit itu dia udah nggak ingat apa-apa. Jadi biasakan untuk bawa buku elektroniknya supaya bisa mengikuti pelajaran. Buku elektronik itu lengkap ya, dikirim, semua pelajaran ada, tinggal dicari saja. Oke, jadi cukup jelas soal membuka kamera. Masih ingat konsekuensinya, itu akan dilakukan oleh setiap guru dengan menilai. Nah, sekarang bagian saya yang terakhir, saya mau bahas tentang kebiasaan positif saat sekolah. Apa kebiasaan positif saat sekolah? Pertama, sebelum kelas dimulai, atau 1 hari sebelum dimulai, tolong persiapkan semua yang diperlukan. Misalnya besok kelas matematika, apa yang harus disiapkan? Buku matematika ditaruh di meja. Kemudian buku IPA atau buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris ditaruh di meja. Jadi begitu duduk, buka kamera, ngobrol, guru bilang mari kita mulai belajar, bukunya sudah siap. Karena ada beberapa anak-anak yang setelah berjalan pelajaran, begitu diminta untuk melihat bukunya, ternyata dia lupa bukunya di mana, nggak tahu di mana bukunya. Nggak tahu nyimpennya, nyari dulu ya, saya nyari dulu ya. Itu menghambat teman-teman yang ada di kelas juga, harus nunggu, kasihan ya. Sementara dia pergi, yang lain belajar, jadinya dia nggak dapat tadi pelajaran yang sementara dia nyari-nyari buku itu. Jadi bukunya tolong ditaruh di meja atau di tempat kalian biasa belajar supaya gampang untuk diakses atau diambil. Satu lagi, tidur cukup. Jangan bergadang main HP atau main game sampai besok. Ya, ada murid yang main game sampai jam 3 pagi. Besok paginya masuk kelas kayak zombie jadinya. Kasihan. Jangan ya. Kenapa belajar penting?
Yang namanya murid, hidupnya harus belajar. Jadi kalian perlu tidur cukup supaya bisa ikuti kelas dengan saksama. Lalu ikuti petunjuk dengan saksama dari guru, jangan belajar sambil main game, kemudian mengikuti semua pelajaran termasuk kelas konseling dan kelas keterampilan. Tahun ini kelas keterampilan kalian sangat menarik. Ada Mr. Andri belajar tentang fotografi, wah keren sekali ya. Belajar tentang fotografi, desain. Di SMA ada Miss Moody kalau nggak salah ya, belajar tentang persiapan kerja bagi anak-anak SMA. Wah itu keren sekali ilmu-ilmu mereka. Jangan dilewatkan ilmu berharga dari mereka itu. Rajin ikut kelas keterampilan supaya dapat ilmu yang baik dari mereka. Kelas konseling. Walaupun ada kelas mandiri, nggak ikut kelas sama teman-teman, tapi saya mau anjurkan semua yang kelas mandiri, tolong ikut kelas konseling juga. Kenapa? Karena disitulah kalian akan diajar tentang karakter, sifat yang baik, bagaimana menjadi orang yang tangguh, bagaimana caranya bisa akur dengan teman-teman, bagaimana bisa tetap damai dengan orang lain, bagaimana bisa menjadi siswa yang unggul dalam kepribadian, dalam karakter, banyak hal yang dibahas di situ ya. Tolong jangan skip kelas itu, karena berpikir nggak ada nilai, ya nggak apa-apa lah saya nggak ikut. Sayang sekali ya, kelas-kelas itu dirancang khusus untuk membantu kalian menjadi anak-anak yang punya kepribadian yang bagus ya, yang luar biasa. Jadi untuk penutup, saya mau bilang sesuatu. Ada satu hal yang tidak akan pernah berhenti dilakukan oleh seorang manusia selama dia hidup. Menurut kalian apa ya? Ada satu hal yang nggak pernah berhenti dilakukan oleh manusia selama dia hidup, kecuali dia mati ya. Selama dia hidup, dia nggak akan pernah berhenti melakukan itu. Dari dia kecil sampai dia besar. Silahkan Sheila. Belajar. Tepat, terima kasih banyak. Kita nggak akan pernah berhenti belajar sejak kita lahir. Anak lahir belajar menangis, belajar menggerakkan jari, belajar membalikkan badan, belajar mendengarkan suara-suara. Mulai masuk balita belajar makan, belajar berbicara. Di SD mulai belajar pelajaran, belajar sifat-sifat, SMP, SMA. Setelah lulus SMA juga ada lagi pelajaran yang namanya pelajaran hidup dan lain sebagainya. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang panjang, ada yang pendek. Kita nggak akan pernah berhenti belajar. Dan kita nggak bisa lari dari yang namanya pelajaran. Dengan cara apapun pelajaran itu akan datang ke kalian. Jadi selama kita hidup kita harus belajar. Jadi belajar di sekolah adalah salah satu bagian yang membentuk kalian untuk bisa belajar lebih besar di masa depan nanti. Terima kasih, saya kembali ke ketua. Wah, terima kasih banyak ya Mr. Iwan penjelasannya. Jadi dengerin ya teman-teman, membuka kamera, bentuk kita menghargai guru yang sedang mengajar, dan juga menghargai teman-teman lain yang udah siap belajar. Jadi tolong persiapkan diri untuk belajar, ikuti kelas konseling, dan keterampilan. Semoga ini bisa kalian ingat dan terapkan di tahun ajaran baru ini. Selanjutnya, mari kita simak pengingat dan pesan yang akan diberikan kepala sekolah kita. Kepada Pak Sugianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Miss Angel. Gimana ini kalian masih semangat enggak? Saya menyadari ya, sudah 1 jam lebih ini. Bisa jadi kalian mulai ada rasa jenuh ya. Tapi saya mau ingatkan lagi, entah nggak tahu ya kenapa kok saya nggak pernah bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk punya kebiasaan positif ya. Kemarin kita bahas panjang lebar, 1 jam lebih juga ya saya bahas ya. Tapi saya masih senang nih, karena saya ingin ya kalian bisa betul-betul menerapkan hal itu. Itulah yang membuat kalian nanti berhasil ya. Jadi kemarin kita membahas 4 kebiasaan ya. Hari ini menarik. Saya melihat ada tadi, kalau kalian masih ingat, saya nggak mau ulang ya, tapi saya ingin sedikit mengingatkan ya. Kenapa TKA itu penting? Karena akan memberikan manfaat yang lebih, kalian dapat sertifikat untuk melanjutkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian dari Miss Kesia juga masih mengingat, saya suka dengan kata-kata tadi ya, kebiasaan membaca ya, memiliki minat membaca,
itu mengasah atau membuat punya kemampuan yang tajam dalam hal berpikir dan bernalar. Itu bagus ya. Jadi kalian bisa ingat ya. Tadi kalau Pak Iwan, saya bukannya takut ya, tapi saya menjadi lebih merasa ini mesti yang dilakukan, kebiasaan yang harus dilakukan. Tadi ada pengingat ya, peraturan baru yang disampaikan ya. Kalau sering sekali gak buka kamera, konsekuensinya ada. Itu ya, itulah konsekuensi daripada disiplin ya. Bisa dikeluarkan dari kelas ya. Dan saya ingat tadi mengenai topeng ya. Jadi kalian jangan lupa ya mengenai topeng ya. Kalau kalian mau ketemu dengan orang, bicara dengan orang, tapi pakai topeng, nah itu kalian mesti ingat ya pesannya dari Pak Iwan tadi ya. Kalian nggak akan lakukan ya. Oke, saya sedikit mau mengulang beberapa hal, bukan mengulang ya, tapi membahas mengenai hal yang perlu kalian ketahui pada saat kalian belajar ya. Saya mau share screen dulu ya, minta izin ya. Ini juga berlaku bagi para orang tua murid yang hadir pada kesempatan hari ini ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Jadi semua dari kalian, kalau melihat di grup yang ada, kalian pasti tentu pernah melihat atau memiliki ya kalender akademik. Mengapa ada kalender akademik? Yang pasti kalender akademik itu di setiap sekolah ada, karena ini akan membantu supaya proses pembelajaran berjalan dengan terarah dan efektif. Saya nggak tahu apakah kalian sudah perhatikan, atau mungkin kalau Bapak Ibu, wali murid yang hadir saat ini juga sudah memiliki kalender akademik. Kalau belum, tolong nanti kalau dikirim ulang, simpan, kasih tanda bintang ya di handphone supaya nggak akan terhapus. Mengapa ini perlu disimpan? Kalau mungkin bagi para orang tua, ini adalah panduan untuk merencanakan kegiatan keluarga. Jadi sekolah sangat menghargai ya, kalau di dalam keluarga sudah buat perencanaan untuk semua anggota keluarga, khususnya anak-anak ya, memberikan hal-hal yang punya nilai ya, kebersamaan bersama anak-anak, mengatur liburan bersama, itu sangat bagus ya, karena akan membentuk hubungan yang lebih dekat satu dengan yang lain. Tetapi yang perlu diingat, pada saat mengatur rencana keluarga, coba sesuaikan dengan kalender akademik, sehingga anak-anak tidak sampai terlupakan untuk mengikuti pembelajaran. Selama setahun, kalau saya hitung dari kalender yang sudah ditetapkan oleh sekolah, ada 115 hari bagi anak-anak untuk belajar. Coba dikalikan dengan 1,5 jam, nggak banyak itu. Kalau dihitung dengan 24 jam kita hidup ya, nggak banyak itu. Jadi sangat disayangkan kalau pelatihan atau pengarahan yang seharusnya diberikan oleh guru itu nggak didapat oleh anak-anak. Memang ini pilihan ya bagi orang tua ya. Tetapi saya mau ingatkan lagi, kami semua sebagai pendidik punya tanggung jawab yang cukup berat dari para orang tua yang sudah menitipkan anak-anak untuk belajar di THS. Jadi ini satu hal penting yang mungkin bisa dipikirkan lebih jauh para orang tua. Dan kalian anak-anak THS, murid-murid THS, kalian juga bisa gunakan kalender akademik ini untuk mengetahui kapan asesmen akan diadakan. Kapan itu ada liburan. Kalau kalian ingin merencanakan bersama-sama teman-teman kalian mau main game, silakan. Nggak ada larangan untuk main game ya. Memang nanti di kelas-kelas konseling kalian sudah mungkin pernah dibahas ya. Bagaimana main game yang benar, apa manfaatnya, apa hal yang harus diwaspadai, sudah dibahas ya. Jadi kalian gunakan semua pengetahuan yang sudah ada itu dengan bijaksana. Maka hasilnya kalian akan punya kebiasaan positif ya. Nah, kalau kalian perhatikan di kalender akademik, ada yang berbeda pada tahun ini. Tahun ini, kalau kalian lihat di bulan Oktober ya, ada tanda yang berwarna orange ya. Ini adalah waktu di mana kalian nanti akan mengikuti asesmen muatan lokal dan seni, serta asesmen PJOK. Tahun lalu nggak ada.
nggak ada diadakan ujian khusus ya di satu hari untuk hal itu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa diadakan sekarang? Ini bukan lain adalah untuk melatih kalian lebih berdisiplin. Pengalaman yang sudah kami dapatkan, tahun lalu ada juga yang nggak ikut ujian atau nggak mengerjakan ujian. Sehingga akhirnya pada saat raport mau dibuat, bagian yang mengisi raport akademik kebingungan. Mana ini nilainya kok nggak ada? Jadi akhirnya kami putuskan, dibikinlah satu hari khusus ya. Tapi ingat ya, ini bukan memudahkan supaya kalian melakukan bisa ikut ujian. Tidak ya, ini nggak melatih disiplin. Tapi ini dibuat tujuannya untuk itu ya. Kalian mulai dari sekarang harus ingat itu ya. Bahwa apapun yang harus kalian lakukan di sekolah ya, kalian tidak lepas dengan aturan. Salah satunya adalah ikut asesmen. Tapi bukan cuma itu. Bagaimana proses asesmen itu dilakukan? Itu juga kalian harus ikuti. Misalnya, kalian sudah lihat nggak grup di sekolah atau grup dari guru, kapan nanti ujian akan dilakukan, kapan soal akan dibagikan. Atau mungkin dari bagian akademik, pengawas ujian, dia akan kirim soal kapan. Masih ingat? Ya, soal ujian akan dikirimkan, atau soal asesmen akan dikirimkan pada saat hari di mana kalian mengikuti asesmen. Ya. Jadi, kalau begitu, apa yang harus kalian pikirkan? Masih ingat kemarin masalah disiplin? Itu adalah kebiasaan positif ya. Apakah kalian mau datang tepat pada waktu masuk kelas pada saat asesmen dilakukan? Kalau tidak, itu akan mengurangi jam atau waktu yang dimiliki kalian untuk mengerjakan asesmen itu sendiri. Jadi itu konsekuensi yang kalian harus hadapi ya. Kalian kekurangan waktu. Bisa jadi kalau soalnya mudah, nggak ada masalah bagi kalian. Tapi kalau soalnya membutuhkan waktu yang lebih lama bagi kalian untuk memahami, berpikir, dan mengerjakan, kalian rugi. Nilai kalian juga akan berkurang ya. Jadi ingat ya, coba pada saat kalian melihat kalender pun, seperti Miss Kesia tadi bilang ya, gunakan pemahaman kalian, bernalar ya. Jadi kalender ini untuk apa sih sebetulnya? Bukan cuma untuk para guru juga punya ini, guru-guru semua punya, dan mereka juga melakukan hal yang sama ya, supaya pembelajaran berjalan dengan terarah dan efektif. Mereka bisa bikin waktu-waktu ya. Itu mengenai tadi ya. Jadi nanti soal asesmen, kalian ingat ya, akan diberikan pada saat di kelas ya, ujian memulai. Ada Kak Michael yang akan megang kelas atas ya, mulai dari SMP dan SMA. Kak Angel akan membagikan untuk kelas SD. Maaf ya. Kemudian, apalagi yang harus kalian ingat pada saat mau asesmen? Biasanya, ini mulai berlaku tahun ini ya, bagian akademik ya, baik Kak Michael maupun Kak Angel akan membagikan lembar jawaban. Ini bagian daripada pelatihan juga ya. Kalau dulu-dulu nggak menggunakan lembar jawaban ya, kalian bisa nulis dimanapun, kemudian difoto, dikirim ke guru. Kali ini harus menggunakan lembar jawaban. Jadi di mana kalian mendapatkannya? Biasanya 3 atau 4 hari sebelum asesmen dilakukan, itu akan dibagikan ke kalian. Kalian harus print. Jangan digunakan di perangkat kalian ya, harus di print, dicetak. Jawaban kalian harus ada di situ. Itu baru nanti akan dinilai oleh guru. Maka saya akan ingatkan ya, kalau jawaban kalian bukan dalam bentuk foto dari kertas cetakan yang sudah kalian buat, itu nggak akan diakui oleh guru. Nilai kalian nggak akan ada. Jadi kalian ingat itu ya, cetak lembar jawaban itu, isi di situ, foto segera setelah selesai asesmen, serahkan ke guru kalian. Kenapa saya ingatkan ini? Segera menyerahkan guru itu juga satu hal kebiasaan, disiplin, empati ya. Kalian peduli kepada guru kalian. Karena untuk menilai semua jawaban yang ada itu butuh waktu. Bukan cuma untuk kalian sendiri ya. Guru-guru kalian juga memegang beberapa kelas yang lain. Jadi dia butuh waktu. Kalau kalian mengirimkannya harus sampai didesak, diingatkan. Itu bentuk kalian kurang disiplin, kurang membiasakan diri dalam kebiasaan
memperlihatkan empati. Kalian perlu lakukan itu. Manfaatnya nanti juga besar bagi kalian ya. Jadi kita sudah jelas ya mengenai kalender. Saya sekali lagi ingin mohon bantuan dari orang tua murid untuk bisa menggunakan kalender ini membuat rencana untuk kegiatan keluarga. Saya sangat menghargai kalau rencana keluarga itu selalu dilakukan di dalam keluarga-keluarga. Karena itu akan membawa manfaat yang besar bagi anak-anak. Anak-anak perlu berekreasi. Tetapi itu tadi ya yang saya sempat sampaikan ya. Anak-anak juga seperti Pak Iwan tadi bilang ya, belajar itu nggak akan pernah berhenti selamanya. Dan pada saat anak-anak menjadi seorang murid, itulah kehidupan mereka, belajar. Belajar di mana ya? Di kelas. Maka penting untuk memastikan agar pembelajaran bisa dilakukan di kelas ya. Nggak apa-apa kalau memang harus di mobil, di hotel. Tapi itu apakah efektif? Tadi Pak Iwan bilang ya, selalu ada pemecah perhatian. Bisa jadi kalau di hotel, maunya sih lihat kolam renang ya, maunya cepet-cepet ya. Belajar selesai mau masuk kolam renang. Atau ingat, wah nanti ini habis ini kita mau ke kafe mana begitu ya. Karena liburan di tempat yang nggak pernah kita ada di tempat kita. Itu semua bisa memecahkan perhatian. Dan sayang ya, kalau itu dilupakan ya. Satu hal lagi yang mungkin saya akan ingatkan mengenai pembelajaran, konseling dan keterampilan. Ini pelajaran yang menjadi unggulan di THS ya. Manajemen maupun yayasan sudah dari awal merencanakan hal ini dengan tujuan itu ya. Ingin membantu kalian untuk punya kepribadian, karakter yang lebih baik. Itu hanya bisa didapat dari 2 mata pelajaran ini. Maksudnya bukan hanya dari 2 mata pelajaran ini ya, tapi 2 mata pelajaran ini sangat mendukung untuk kalian memiliki karakter dan kepribadian yang baik nantinya. Maka pada kesempatan ini saya juga ingin mengenalkan tadi meskipun Pak Iwan sudah mengenalkan ya, tapi mari coba kita lihat lebih jauh ya mengenai pembelajaran keterampilan ya. Nah, kemarin kita membahas 4 kebiasaan positif ya, disiplin, tanggung jawab, kreatif, empati ya. 4 hal ini akan membentuk karakter dan kepribadian kalian. Saya nggak bosan untuk ingatkan ini ya, karena saya ingin melihat kalian betul-betul menerapkan hal ini ya. Di THS, sarana untuk membentuknya hanya melalui 2 kurikulum ini ya, konseling dan keterampilan. Mungkin kata-kata ini mirip dengan tadi Pak Iwan bilang ya, kemampuan untuk belajar adalah anugerah pada semua anak. Itu betul ya. Kita semua diberi kemampuan untuk belajar. Dan kemampuan belajarnya adalah pilihan. Nggak ada yang bisa paksa ya. Tapi tidak ada seorang pun yang juga nggak bisa mengambilnya. Termasuk mungkin orang tua kalian. Jadi kalian sendirilah yang menentukan ya. Kalian menggunakan kemampuan atau anugerah yang ada dalam diri kalian untuk belajar. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah di pelajaran konseling dan keterampilannya. Gunakan itu ya. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan lebih banyak mengenai konseling ya. Tapi coba kita lihat sekarang mengenai keterampilan ya. Kenapa ini penting juga? Keterampilan itu adalah sesuatu yang bisa membantu kalian untuk punya sudut pandang ya, atau mungkin punya penilaian ya terhadap kemampuan kalian, potensi yang ada dalam diri kalian. Memang tidak semua anak punya potensi yang sama. Jadi sekolah pun juga tidak bisa memberikan satu keterampilan khusus yang sesuai dengan potensi setiap anak. Nggak mungkin ya. Kalau di kelas ada 10 anak, 5 yang punya potensi yang sama, 5 tidak ada. Maka apakah berarti ada 6 mata pelajaran keterampilan? Itu sulit untuk dilakukan ya. Jadi akhirnya ada pilihannya, cari yang sifatnya umum tapi membawa manfaat bagi semua anak ya. Misalnya di kelas 2 dan kelas 3 SD ya. Nanti akan dibantu oleh Miss Yael ya. Kegiatannya masih hampir sama dengan tahun-tahun lalu ya, menggambar. Tapi mungkin kali ini mungkin akan diselingi dengan menggunakan clay ya. Jadi anak-anak diminta untuk membuat sesuatu ya, atau mungkin melipat pakai bidding origami.
Para orang tua mungkin bisa mengingat ya, kenapa ini pilihan dari sekolah ya. Tujuannya tidak lain adalah melatih motorik dan menambah kreativitas anak-anak. Karena inilah yang bisa dilakukan anak-anak. Anak-anak sangat suka kalau melakukan hal ini ya. Jadi kalian yang ada di kelas 2 dan kelas 3 SD ya, coba ikuti kelas-kelas ini ya. Jangan bosan. Kalau kalian merasa saya nggak punya bakat, ini bukan masalah bakat ya. Tapi ingin melatih kemampuan motorik. Tangan kalian, mata kalian, telinga kalian, bagaimana kalian bisa merasakan. Itu yang mau dilatih ya. Dan menanamkan kreativitas. Jadi kalian nggak harus bikin, saya bukan seniman, Miss. Bukan itu ya. Saya nggak punya bakat, bukan. Tapi yang mau dilatih itu. Jadi gunakan itu ya. Maka pesan bagi para orang tua murid, kelas ini penting. Jadi bukan berarti karena kelas ini nggak dinilai loh ini. Sebetulnya kegiatan keterampilan konseling itu nilainya adalah di pemberdayaan. Kalau dilihat di rapot ya. Itu semuanya ada di sana. Digabung kemudian menjadi satu nilai. Ada nilai. Tapi nilai yang paling esensial adalah kemampuan untuk melatih anak-anak punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu ya. Di kelas 4 dan 6 hampir sama ya, kegiatannya melukis atau menggambar ya. Tapi kali ini kalian akan juga diajar mengenai membuat diorama. Ada yang tahu namanya diorama? Nah ini menarik. Nanti kalau nggak tahu ikutin aja kelasnya. Pak Andri akan membantu di kelas ini ya. Apa tujuannya sebenarnya? Tapi kelas ini menarik nanti. Saya ini mungkin ke orang tua murid ya. Saya ingin sedikit kasih penjelasan bagaimana kami memilih guru-guru khususnya untuk keterampilan. Sebelum dipilih kami interview, kemudian kami diskusikan bersama ya materi yang akan diajarkan. Di kelas 4 dan 6 kali ini, selain melukis, membuat diorama, nanti juga akan ada praktek bersama. Coba nanti kalian ikutin ya, kalian akan merasa senang sekali. Ada pameran karya. Nah gimana nanti itu mau dilakukan? Tunggu aja waktunya nanti ya. Tapi yang pasti, di kelas 4 sampai dengan kelas 6, tujuan kegiatan yang akan dilakukan di keterampilan ini adalah untuk melatih kreativitas. Itu yang paling utama. Kemudian kalian, karena kalian sudah memasuki usia-usia mau remaja, kalian akan dilatih untuk bagaimana sih caranya kalian menikmati suatu proses. Dan melatih keberanian untuk mencoba. Itu yang akan diajarkan ya. Buat diorama itu nggak mudah loh. Tapi kalau kalian bisa menikmati, itu akan membantu kalian punya kesan tersendiri dalam diri kalian ya. Meskipun kalian bilang, saya nggak bakat dalam hal ini ya. Tapi kalian akan punya kesan sendiri nanti. Coba ikuti kelas itu ya. Bagaimana dengan kelas SMP dan SMA? Di SMP, nanti ada tadi Pak Iwan sempat singgung ya. Selain menggambar, kreativitas, ada pengenalan tentang fotografi. Semoga kalian semua yang di SMP sudah bisa menggunakannya. Kalaupun kalian belum diizinkan menggunakan perangkat HP, tapi nanti kalian bisa minta izin ke orang tua kalian kalau ada tugas-tugas yang berkaitan dengan fotografi. Jadi tugas ini bukan melatih, misalnya kalau nanti sampai memasuki materi fotografi, bukan melatih untuk kalian menjadi seorang fotografi, bukan itu ya tujuannya ya. Tapi dari fotografi, kalian akan mendapatkan ide-ide yang menarik nanti. Kenapa saya bilang ide-ide yang menarik itu penting sekali? Pada saat nanti kalian memasuki kelas SMA, kalian sudah mulai memikirkan, nanti saya mau jadi apa ya setelah SMA? Saya mau melanjutkan atau mau mulai berusaha atau bekerja? Ide-ide itulah yang akan kemudian muncul ya. Kalian akan berpikir di situ ya, menggunakan ide-ide itu ya. Jadi coba gunakan ya, pembelajaran yang ada di kelas SMP yang disampaikan oleh Pak Andri untuk melatih kemampuan teknis dan visual serta mengembangkan kreativitas. Itu tujuannya ya. Jadi dilatih di sana ya. Nanti ada pengenalan fotografi, kemudian kreativitas, macam-macam itu. Kalau saya lihat dari CV-nya dari Pak Andri itu wah jago kalau dibilang untuk berkreativitas ya. Dia buat lukisan di payung. Ah, itu luar biasa itu ya. Bikin pembatas buku yang menarik sekali dari foto-foto
yang dia buat. Kalian pasti senang nanti. Jadi jangan kalian memikir, wah kok menggambar, lagi melukis, lagi. Bukan itu ya. Jangan itu yang ada dalam pikiran kalian ya. Tapi kalian coba pikirkan tujuannya ya. SMA ini menarik. Kalau kemarin kalian diajar untuk public speaking, karena kami yakin ya, itu akan dibutuhkan pada saat kalian lulus SMA ya. Mau masuk dunia kerja, kalian akan diinterview. Itu digunakan. Untuk melengkapi itu, kali ini kami memilih sekolah kegiatan persiapan memasuki dunia kerja. Apa nanti yang akan dibahas oleh Miss Mondi nanti ya. Ada banyak hal, misalnya etika kerja. Ini kebiasaan juga ya, ini menyangkut dengan kebiasaan juga. Bukan dari 4 kebiasaan yang kita bahas kemarin ya, tapi ini ada kaitannya ya. Etika kerja, bagaimana sih seseorang kalau mau bekerja yang benar? Keterampilan apa yang akan digunakan cocok untuk dalam pekerjaan tertentu gitu ya. Atau bagaimana kalian nanti harus bekerja sama dalam satu tim. Entah kalian kerja sendiri atau kalian kerja dalam satu perusahaan, pada dasarnya kalian akan bekerja sama dengan orang lain. Kalau bekerja sendiri, kalian maaf ya. Kalian harus melayani, ketemu dengan orang lain. Atau mungkin kalian punya bawahan yang bisa membantu kalian kerja. Ada perlu kerjasama ya. Jadi tujuan materi ini atau kelas untuk SMA ini mengenai persiapan masuk ke dunia kerja dipilih, tujuannya adalah untuk melatih kemampuan kreativitas ya, menggunakan ide-ide yang ada dalam diri kalian sesuai potensi yang ada, nanti akan digunakan dalam dunia kerja ya pada saat kalian lulus SMA. Jadi jangan sampai kalian nanti kemudian lupa masuk kelas ini ya. Kalian sudah mendapatkan banyak manfaat di kelas SMA ya. Dulu di SMP, kalau kalian sudah mulai bersekolah di THS mulai SMP, kalian sudah menerima 5 tahun dengan materi keterampilan yang berbeda. Banyak ide yang sudah kalian dapatkan. Jadi di kelas akhir nanti, kalau nanti kalian sekarang yang di SMA kelas akhir, kalian akan mendapat pelatihan terakhir tambahan yaitu ini ya, persiapan memasuki dunia kerja. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik-baik ya. Ini pesan saya ya bagi kalian yang ada di kelas SMP maupun SMA ya. Ya, yang terakhir sebelum kita selesai, saya ingin kembali kasih tugas pada kalian ya. Jangan merasa bosan dengan tugas ya. Karena tugas itulah yang akan membantu kalian diingatkan kembali ya. Bahwa kalian sedang belajar, kalian dilatih untuk mempunyai keterampilan tertentu, kalian dilatih untuk mempunyai kebiasaan yang tertentu juga, selain 4 kebiasaan yang sudah kemarin dibahas ya, ada hal lain lagi yang perlu dilakukan oleh kalian. Ada ini kata-kata ini mungkin cocok untuk kalian pikirkan ya. Ini mungkin untuk yang mulai kelas SD dulu ya. Tugas ini untuk kelas SD. Jadi perhatikan baik-baik tugasnya apa. Sambil saya jelaskan ya. Ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh kalian pada saat mengerjakan tugas ini ya. Mungkin kalian adik-adik di kelas SD, kalau lihat foto ini adalah foto kakak kelas kalian kemarin yang lulus di kelas 12 ya. Jangan lihat masalah kotak yang sedang dibawa ya. Itu makanan. Bukan itu yang mau saya bahas ya. Tapi suasana yang ada. Kenapa bisa sampai suasananya seperti ini ya? Nah, ini berkaitan dengan tugas yang akan kalian buat ya. Sahabat sejati tidak selalu terlihat ya, tapi selalu ada saat paling dibutuhkan. Itu yang terjadi pada kakak kelas kalian ya. Kalau kalian kemarin sudah lihat YouTube dari kakak kelas kalian akan memahami apa yang saya sampaikan ini tadi ya. Tugasnya sederhana. Jadi nanti kalian dari kelas 2 sampai kelas 6 di SD, kalian cuma perlu menulis 2 macam benda atau barang ya. Ini bisa termasuk binatang yang kalian miliki, yang kalian anggap ini penting. Kalau benda itu benda apa yang paling penting bagi yang kalian miliki? Kalian punya boneka? Boleh dituliskan. Kalau yang pria mungkin punya mainan mobil-mobilan, boleh. Tapi yang juga harus kalian lakukan, ceritakan mengapa itu penting bagi kamu.
Jadi bukan cuma bendanya disebutkan ya, tapi ceritakan. Kalau binatang, kenapa itu penting bagi kalian? Coba nanti ceritakan dalam satu kertas ya. Kemudian kirim ke guru konseling kalian, di foto ya. Di foto yang jelas. Kalau foto jangan kertasnya dibuat berdiri ya, tapi letakkan di meja, kameranya persis di atas kertas ya. Supaya nanti Miss Kisya bisa membaca dengan lebih baik ya. Kirim ke guru konseling ya. Sudah dicatat tugasnya bagaimana untuk semua anak SD? Untuk orang tua murid yang mungkin kelas 2, kelas 3, tolong bantu ya. Untuk bekerja sama membantu murid-murid untuk bikin keterangan ya, nanti dikirim ke guru konseling. Sudah ditulis ya, ini untuk kelas SD ya, kelas 2 sampai dengan kelas 6. Nah, bagaimana dengan kelas SMP sampai SMA? Ini ya, masih sama ya, quotes-nya sama ya, sahabat sejati tidak selalu terlihat, tapi selalu ada saat paling dibutuhkan. Gambar fotonya juga sama ya. Ini gambar foto kakak kelas kalian pada saat ujian UPK kemarin. Kalau kalian lihat foto ini, dalam pikiran kalian apa yang tersirat ya? Ya ini mereka sangat akrab ya, meskipun baru pertama kali bertemu ya. Pertanyaannya kenapa kok sampai begini? Mungkin saya nggak bisa jawab ya. Tapi dari apa yang mereka sampaikan di video YouTube itu, kita bisa tahu ya, mereka punya hubungan yang dekat satu dengan yang lain ya. Maka tugas yang harus kalian lakukan untuk anak-anak SMP ya, murid SMP sampai dengan SMA, coba tuliskan tiga hal tentang diri kamu yang dengan jujur pada selembar kertas atau karton ya, mungkin kartu, semacam kartu pos gitu ya. Tulis ya, 3 hal tentang diri kamu. Entah apa saja ya, tuliskan. Tapi jangan dengan jujur ya. Jangan kalau kalian ingin mudah pakai AI, kamu tulis, saya orangnya begini, minta jawaban dari AI ya. Jangan. Itu nggak jujur. Kemudian, beritahu apa hal yang dulu sulit kamu lakukan, sekarang bisa. Sudah ditulis ya? Coba tulis ya. Tugasnya itu ya. Jadi tulis nama, kelas, kemudian kirim juga ke guru konseling. Belum, Tor. Oke, silakan tulis. Saya tunggu ya. Kenapa 2 tugas ini kita mau berikan? Masih ada kaitannya dengan kemarin ya, melatih kalian untuk punya kebiasaan menjalankan hal-hal yang positif. Kalau kalian lihat dari dari tugas ini ya, baik yang di SD, SMP maupun SMA, sebenarnya kalian diminta untuk melatih lebih banyak empati. Karena itu hal yang penting ya. Persahabatan bisa dibangun dari hal itu yang paling utama, empati. Dia peduli pada yang lainnya. Maka kedua tugas ini sebenarnya ke sana ya, ingin melatih kalian. Kalian akan diarahkan untuk lebih mengenal teman-teman kalian sendiri. Mungkin kalian punya banyak teman di luar ya, tapi sebenarnya teman yang paling dekat dengan kalian adalah yang sehari-hari kalian ada di kelas, teman-teman kalian ya. Maka tugas ini nanti akan dibahas di pertemuan konseling. Kalian bisa sama-sama membahas ya, mendiskusikannya ya. Atau kalian bisa berbagi ya. Jadi makanya kenapa ada tugas, apa hal yang dulu sulit kamu lakukan, sekarang bisa. Menarik ya. Mungkin apa yang belum pernah dialami oleh teman kalian yang lain, sudah kalian alami, kalian bisa bagikan itu ya. Itu kebaikan ya. Itu empati itu ya, bukti dari empati ya. Jadi bisa dilakukan ya. Oke, ini yang mau saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Tapi rupanya ada yang bertanya ya. Ini kalau saya lihat ada Jackie ya. Kenapa Jackie? Ini untuk tugas SMP sama SMA itu. Nah, aku mau nanya, yang bagian pertama kan tuliskan 3 hal ya. Yang kedua kan beritahu apa ya hal yang dulu sulit kamu lakukan sampai sekarang bisa. Nah, itu jadi berkaitan jadinya 3 hal itu tentang nomor 2 gitu ya? Oh enggak, beda ya. Kalau yang 3 hal tadi itu mungkin mengenai
hal-hal yang ada dalam diri kamu. Ini misal ya, jangan dijadikan nanti itu jadi bahan tulisan ya. Contoh ya, ini ya, Jeki ya, contoh ya. Misalnya saya ini orangnya jujur, saya orangnya pemalas. Misalnya kalau bangun tidur, bangun mau masuk sekolah itu selalu nggak tepat waktu. Bisa disampaikan itu ya, apapun ya. Bisa ya, atau mungkin kalau mau saya orangnya suka makan, bisa sampaikan itu ya. Kan 3 hal tentang diri kamu yang jujur ya. Kemudian beritahu apa yang sulit kamu lakukan. Misalnya dulu kamu ini, misalnya Jeki dulu, ini contoh Jeki ya. Jeki dulu mungkin sulit sekali untuk konsentrasi. Tapi sekarang bisa. Atau mungkin dulu saya nggak bisa naik sepeda, sekarang saya bisa. Coba ceritakan, kenapa kok sampai bisa ya? Itu dilakukan. Jelas ya? Bisakah dimengerti? Bagaimana Jeki? Oke, Bisa ya? pasti. Oke, pasti kamu bisa ya. Baik. Oke, ini yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan, oke sebentar ya, saya harus tutup dulu ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya, murid-murid PHS, dan khususnya kepada orang tua murid. Saya sangat mengapresiasi sudah ikut menemani murid-murid di dua pertemuan hari ini ya. Mungkin ini melelahkan, tapi bukan itu yang mau kita ingin dapatkan ya. Tapi pada akhirnya kita ingin anak-anak kita semua bisa berhasil ya, dapat manfaat. Nah, sebelum mengakhirnya, saya akan kembalikan dulu ke MC. Ada satu acara khusus yang ingin dilakukan bersama-sama ya. Baik. Ya, terima kasih banyak ya Pak Sugianto untuk penjelasan dan pengingat soal dinamika belajar di THS. Dan saya mau tambahkan sedikit ya sebelum kita ke sesi selanjutnya mengenai asesmen, karena saya juga salah satu bagian dari tim akademik dan salah satu pengawas ujian untuk SD. Ya, ini pengingat yang bagus buat kalian juga ya. Tolong sewaktu ujian sumatif nanti, kalian masuk tepat waktu ya, jadi disiplin. Supaya kalian nggak ketinggalan arahan dari pengawas ujian. Lalu tolong kumpulkan juga tugas-tugas kalian dengan tepat waktu. Ini penting supaya guru-guru kalian bisa segera nilai tugas kalian. Nah, ini bisa mulai diterapkan di tugas yang baru saja Pak Sugianto sampaikan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi yang sepertinya ini paling saya tunggu-tunggu juga ya. Nah, supaya kalian masih semangat, ini adalah sesi kenalan. Jadi, sebentar lagi akan disediakan breakout room dengan nomor kelas kalian masing-masing. Kalian bisa pencet join atau bahasa Indonesianya bergabung sesuai dengan kelas kalian di tahun ajaran baru. Jadi misal kalian kelas 6, jadi kalian akan masuk ke kelas 6 gitu ya. Di sini kalian punya waktu sekitar 10 menit dan kalian bisa ngobrol santai, kenalan, tukar-tukaran sosmed mungkin, IG, nomor, dan lain-lain. Ingat ya, jangan sampai salah kelas. Nah, bagi yang udah saling kenal sama teman-teman sekelasnya, 10 menit ini jadi free time kalian. Bisa juga sekalian kerjakan tugas yang disebutin Pak Sugianto tadi. Setelah 10 menit selesai, jangan leave dulu ya. Kita akan otomatis kembali ke ruangan ini dan nantinya berfoto bersama. Oke, sebentar ya. Oke. Apakah sudah terlihat kelas-kelasnya? Sudah? Nggak ada Kak Angel. Ada yang geleng-geleng? Oh, belum? Tunggu Belum ya. ada Kak Angel. Belum ada. Belum Belum ada ada. ya? Sebentar ya. Oke, mungkin ada kesalahan teknis. Sebentar ya. Wah, ini padahal kalian udah tunggu-tunggu banget nih. Sebentar ya. Maaf ya. Kenapa ya dia nggak muncul? Tulis tugasnya itu. Oke. Tolong tunggu 5 menit ya. Ini akan coba saya ulang lagi breakout room-nya. Nanti setelah udah ada, baru kalian bisa join. Sebentar ya. Bisa kalian tunggu 5 menit. Oke, maaf ya. Silakan masuk ke ruangan.
Oke, apakah semua sudah kembali ke main call ya? Bentar ya, Udah. kita cek. Belum nih. Tunggu ya. Udah sih. Oke, kembali di mute ya semuanya. Oke, terima kasih banyak. Ya, waktunya singkat banget ya, cuman 10 menit. Tapi ya semoga waktu singkat itu bisa apa ya, kasih tunggu. Ada yang angkat tangan. Rahel nggak jadi? Oke. Ya, semoga meskipun waktunya singkat, kalian udah sedikit lebih kenal dan udah tahu nama teman-temannya semua. Nah, oke. Sebelum kita siap-siap buat foto bareng, Moza mau tanya dulu, boleh silakan? Tadi itu kita lama karena kita itu nggak perkenalan dulu, kita ngobrol dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Itu sama aja dengan kenalan ya. Bagus, bagus. Semoga nanti kalian bisa chat, juga bisa di kelas-kelas selanjutnya ya, bisa semakin dekat juga. Nah, oke. Sebelum kita siap-siap buat foto bareng, ada info yang nggak kalah penting nih, biar kalian selalu up to date dengan info-info seru atau video-video dari sekolah kita. Pastikan kalian sudah cek dan ikuti media sosial sekolah kita ya. Nih, saya izin share screen. Semoga sudah terlihat. Seru banget tadi. Iya. Nah, apa udah kelihatan semuanya? Apa yang saya share screen? Udah. Iya, jadi kalau kalian lihat di gambar ini ada QR code untuk pergi ke profil Instagram juga YouTube Sekolah THS. Nah, jadi untuk bisa minta bantuan papa mama atau buat kakak-kakak yang udah punya gadget sendiri, langsung aja ya scan barcode di sini. Atau kalau kalian mau ketik juga boleh ya. Follow Instagram sekolah kita di @trihomeschool, juga subscribe YouTube channel sekolah kita di @trihomeschool_THS. Dan THS-nya harus huruf besar dan tanpa spasi ya, supaya ketemu. Ya, terima kasih banyak untuk bantuannya. Di sana bakal ada konten-konten seru dan siapa tahu foto atau video kalian nanti masuk di sana. Ya, iklan. Jadi jangan sampai terlewat buat langsung dikepoin, di-like, dan di-share. Dan terpantau ya kakak kelas kalian, shout out to Kak Wisnu ya, dia udah sering komen-komen. Jadi semoga kalian juga ikutan merasakan keseruan dari konten-konten itu juga. Ditunggu ya like dan komen-komen seru dari kalian semua yang ada di sana. Oke. Ya, teman-teman sekalian, nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara MPLS hari ini. Senang banget bisa lihat antusiasme dari kelas 2 sampai kelas 12 yang luar biasa seru dan kompak. Tadi kakak Miss udah sempat cek-cek kelas-kelasnya dan kalian lagi kenalan. Seru banget sih. Semoga setelah ini kalian jadi bisa lebih dekat lagi ya hubungannya. Nah sekarang sebelum kita berpisah dan saya tutup ruang Google Meet ini, mari kita abadikan momen seru hari ini dengan foto bersama. Jadi foto bersamanya lewat screenshot aja ya, karena kita virtual. Oke, ini biar stop sharing dulu. Oke, nah kita mau terapkan ya tadi disiplin untuk membuka kamera. Oke, semuanya ayo kita on cam. Kita terapkan apa yang udah dipelajari tadi. Kita tunggu ya. Nanti aku like deh. Terima kasih. Terima kasih Sama ya. aku biar Kakak, siap-siap dulu aku, Kak. Iya, oke. bakalan like itulah. Iya, kita tunggu lagi. Ya, Kak. Silakan, Kak. Oke, sabar ya. Kita tunggu yang lain on cam. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa on cam, it's okay. Ya, oke saya pandu ya. Nanti 1, 2, 3, cheese, oke?
Gaya bebas boleh ya. Shane gayanya yang normal-normal aja. Ya, gini boleh. Oke? Ya. 1, 2, 3.